Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan sehat serta umur panjang dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat beserta kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaum muslimin yang berbahagia, kemarin sudah disebutkan bahwa tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah menjadikan orang-orang bertakwa, dan kita sudah tahu bahwa orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali janji-janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka daripada itu kita semua harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tinjauan lain kenapa kita sebagai manusia diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk yang sempurna dengan diberikannya akal dan nafsu, di mana dua hal ini tidak diberikan kepada selain daripada manusia. Malaikat hanya diberikan akal, sementara binatang hanya diberikan nafsu. Sementara kita manusia diberikan kedua-duanya, akal dan nafsu, dan dua hal ini merupakan dua potensi yang harus kita bina sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa waktu proses penciptaan akal, maka ketika akal diciptakan itu langsung menjadi makhluk yang penurut. Sebagaimana disebutkan bahwa ketika akal disuruh maju maka maju, mundur maka mundur, duduk, berdiri, dan seperti itu seterusnya. Dan ketika ditanya akal, siapa kamu, siapa saya, kata Allah, maka akal dengan mudah, dengan cepat menjawab, aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku. Itulah akal yang begitu nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika Allah menciptakan nafsu, dan nafsu itu disuruh maju maka malahan mundur, suruh mundur malahan maju, dan seterusnya, selalu sebaliknya. Dan ketika ditanya siapa aku, siapa engkau, maka nafsu justru menjawab, aku adalah aku, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Gitu. Jadi jawabannya sangat beda dengan akal tadi. Maka dengan itu nafsu diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawa yang panas, juga dengan hawa yang dingin, tapi tetap setelah diberikan beberapa hukuman itu jawabannya tetap, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka oleh Allah diberikanlah sebuah hukuman yang namanya berpuasa, tidak diberi makan dan minum. Setelah lama mendapatkan hukuman tersebut, ternyata nafsu itu merasa lemas dan merasa kepayahan, sehingga pada akhirnya ketika ditanya setelah mendapatkan hukuman tersebut, maka dia barulah bisa menjawab bahwa aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi dari sini jelaslah bahwa yang bisa mengendalikan, bisa mengalahkan nafsu hanya berpuasa. Maka jangan aneh apabila kita umat Islam selama sebulan dari 12 bulan yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setahun diperintahkan untuk melaksanakan berpuasa. Tiada lain maksud dan tujuannya adalah pertama, agar nafsu yang bergejolak selama 12 bulan tersebut bisa terkendalikan dengan 1 bulan. Sebab kalau tidak ada yang 1 bulan ini dalam pengendalian nafsu, maka nafsu kita semakin tahun semakin menggebu, dan pada akhirnya akan terjadilah beberapa akibat perbuatan dosa karena kita mengikuti hawa nafsu. Sudah banyak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga pada akhirnya terjerumus kepada dosa. Dan tidak heran ketika nafsu itu diperturutkan, kadang sedikit tapi ternyata dampaknya besar. Ada orang karena masalah sedikit membunuh orang, karena ada masalah uang sedikit melakukan penganiayaan, karena masalah tersinggung sedikit melakukan balasan yang jauh lebih berbahaya.
Dan itu banyak terjadi, dan itu disebabkan karena nafsu yang selalu menggunung yang tidak pernah dikendalikan. Lalu yang kedua, berpuasa juga merupakan benteng pertahanan kita. Sebagaimana yang disebutkan bahwa apabila seorang pemuda mampu untuk melakukan nikah, maka cepatlah nikah. Apabila tidak, maka berpuasalah, karena berpuasa itu adalah benteng. Kenapa dikatakan puasa ini adalah benteng? Ya, kita ketahui 12 bulan dalam setahun. Kalau tidak ada sebulan kita berpuasa, itu artinya kita dalam berperang memerangi hawa nafsu, kita tidak memiliki benteng pertahanan. Coba bayangkan kalau kita berperang tidak memiliki benteng pertahanan, maka tatkala kita terdesak, kemana kita lari? Pasti kita akan kalah. Tapi ketika ada benteng pertahanan, maka ketika kita terdesak masuk ke benteng pertahanan, lalu kita perbaiki strategi, dan perbaiki strategi, setelah itu kita susun lagi strategi kita, terus perkuat lagi kekuatan kita, dan pada suatu saat kita akan keluar lagi dari benteng tersebut untuk melakukan pertahanan, penyerangan yang lebih baik lagi. Dan kita akan langkah bahagianya ketika terdesak oleh musuh, benteng pertahanan dekat dengan kita. Nah, benteng pertahanan kita tiada lain adalah bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah puasa pada bulan suci Ramadan ini sebagai usaha agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Apalagi kita ketahui bahwa di dalam sebuah ayat Allah menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, inna nafsal amaratu bisu, sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Artinya secara fitrah manusia itu nafsunya menyuruh hanya kepada keburukan. Apabila tidak ada puasa, maka nafsu-nafsu tersebut akan menjadi semakin menggejolak, semakin tidak terkendali, sehingga ilahahu hawa. Suatu saat orang tersebut akan menjadikan nafsunya sebagai Tuhan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk benar-benar melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya nanti setelah kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita bisa menghadapi 11 bulan yang akan datang dengan pengendalian hawa nafsu. Apalagi kita ketahui orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Artinya sebelumnya, setahun sebelumnya, dan sesudahnya, setahun sesudahnya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua agar kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.